siswa datang ke rumah guru atau siswa bergantian ke sekolah ya untuk belajar misalkan. Karena itu dianggap tepat sesuai dengan keadaan siswa, kemampuan ekonomi orang tuanya, dan seterusnya. Fasilitas dari sekolah juga menentukan. Sebelum siswa kita menggunakan Zoom, Bapak Ibu dululah yang belajar terkait dengan Zoom. Anak-anak lihat YouTube video tentang X misalkan ya. Apakah Bapak Ibu langsung memerintahkannya? Tidak. Pasti Bapak Ibu menonton dulu. Takutnya apa yang mereka tonton bukan itu maksud kita, malah nonton yang lain nanti. Apalagi yang berhubungan dengan misalkan ya bagian-bagian yang anggota tubuh misalkan ya, karena IPA itu berhubungan dengan anatomi misalnya dan seterusnya. Bisa jadi yang ditontonnya malah video salah. Maka pertama kali kita harus mempelajari ya guru pertama kalinya. Jadi sebelum siswa menggunakan laptop, kemarin ada yang kesusahan Bapak Ibu ketika AKMI atau ANBK? Aman ya? Anak-anaknya. Apakah ada yang belum bisa menggunakan? Ada ya? Nah, anak kita wajar belum bisa. Tapi kalau guru, nah itu justru yang harus lebih mahir ketika siswanya yang akan melaksanakan tes AKMI atau ANBK yang basicnya menggunakan komputer base. Maka guru dibekali 2 literasi tambahan, yaitu IT literasi atau literasi teknologi dan literasi finansial. Karena guru sebagai penentu kebijakan mau dibawa kemana nanti kelasnya. Nah, setelah kemampuan dasar siswa kita miliki, maka akan beralih atau naik level ke kemampuan kompetensi atau yang sering dikenal dengan 4C. C yang pertama, critical thinking. Berpikir kritis, bukan krisis ya. Jadi berpikir kritis. Yang kedua, creativity ya atau kreativitas. Kreatif anak kita tuh. Mau membuat sesuatu. Kemudian communication. Komunikasinya bagus. Dia nilainya 100. Apakah teman di pinggirnya, di depan, di belakang juga menerima dampak yang sama ketika kita pintar di kelas? Komunikasi dengan teman yang mana yang belum mengerti, mana yang sekiranya sulit, diajak komunikasi. Karena kalau belajar dengan teman biasanya lebih nyampe ya, cepat nyambungnya. Kita juga di kelas suka mau mengarahkan misalkan, Andi bantu Budi misalnya, Budi belum paham tentang perkalian atau tentang apa. Lebih cepat Budi itu mengerti karena teman sebayanya yang mengajarkan. Itu terkait dengan komunikasi. C yang keempat, ini yang paling penting Bapak Ibu, kolaborasi. Kita tidak perlu orang pintar yang berdiri sendiri-sendiri, masing-masing egosentris. Tidak ada dampaknya bagi kehidupan sosial. Dia maju sendiri, ranking pertama iya, dia memang pintar. Tapi apakah teman sebelahnya ikut merasakan kepintarannya? Belum tentu. Kadang ketika kita nilainya 100, kita tidak mau mengajarkan temannya karena takut jadi saingan, takut nilainya malah turun atau rankingnya terambil dan seterusnya. Pembelajaran kita itu mengarahkan pada kolaborasi, bekerja sama dalam hal positif. Kalau dalam kegiatan ujian baru itu sendiri-sendiri. Tapi dalam pembelajaran anak kita harus berkolaborasi. Maka tidak heran kalau di sekolah itu biasa menggunakan kelompok-kelompok kecil ya. Ada yang pintar digabung dengan yang kurang pintar. Ada yang sering banyak berbicara digabung dengan yang pendiam supaya diajak ngobrol gitu ya. Dan seterusnya. Itu kolaborasi. Itu hal yang paling sulit ketika kompetensi 4C dituju, yaitu kolaborasi. Kadang tidak mau anak itu berbagi, tidak mau mengajarkan sesama teman, karena masih dianggap bersaing. Nah, gongnya adalah karakter quality atau pendidikan karakter. Ini yang selalu digaungkan oleh pemerintahan Joko Widodo. Pendidikan karakter, gitu ya.
Jadi sama halnya dengan negara lain, pendidikan menengah dasar ke bawah gitu ya, itu yang ditanamkan tentang budi pekerti gitu ya, saling tolong menolong, toleransi, yang intinya nilai-nilai kemasyarakatan yang positif. Kita dikenal oleh negara lain adalah negara yang ramah tamah, selalu senyum. Meskipun turis berbicara bahasa Inggris, kita tidak mengerti, kita pasti akan senyum. Ya, seolah-olah diajak berkomunikasi yang baik, kita mengerti. Padahal senyum di situ bisa jadi kita belum tahu ya apa maksudnya. Yang penting senyum aja, cari aman. Nah, mereka ternyata nyaman Bapak Ibu dengan sikap kita yang ramah seperti itu. Jadi tidak segan kalau berkunjung lagi ke negara kita, karena dianggap negara kita itu memiliki ramah tamah yang baik. Kepada siapapun kita selalu senyum, bahkan kepada orang yang tidak dikenal. Karakter quality yang pertama adalah curiosity, rasa ingin tahu, kepo Bapak Ibu. Jadi di kelas itu ketika Bapak Ibu mengajarkan, pasti ada 1-2 anak yang selalu ingin bertanya. Meskipun pertanyaannya itu di luar apa yang kita bahas. Iya, betul. Sebetulnya jika kita punya atau sering menemui siswa yang sering bertanya, siswa kita itu sudah paham apa yang kita jelaskan. Jadi dia tidak membutuhkan informasi itu lagi, ingin informasi tambahan, sehingga dia bertanya. Dia merasa tertarik, oh pelajaran matematika nih, saya sudah tahu apa yang disampaikan Ibu Umi misalnya, saya ingin menanyakan hal yang lain. Nah itu berarti dia sudah memiliki rasa ingin tahu, kepo, ingin informasi lebih. Berarti ada bahan yang dia baca sebelum mata pelajaran itu disampaikan. Yang kedua, inisiatif. Nah ini yang agak sulit. Siswa kita itu kadang bisa rajin jika kita berikan instruksi atau ada punishment dan reward. Tidak biasa mengerjakan sesuatu dengan keinginannya sendiri. Ya, Pak saya ingin belajar tentang matematika ditambah misalkan di rumah berapa jam dan seterusnya. Banyak orang tua yang mengeluh ketika pembelajaran daring dan dilaksanakan di rumah masing-masing. Ternyata sulit, Pak, Bu, katanya. Tidak seperti yang dibayangkan. Materinya materi SD, tapi belum tentu cara penyampaiannya sampai kepada siswa SD tersebut. Maka di sini bisa dikatakan guru itu tidak bisa digantikan dengan teknologi, tidak bisa digantikan dengan alat. Berapapun teknologi 4.0, 5.0, tetap yang diperlukan pendidikan itu adalah sosok gurunya. Real, nyata, karena tidak ada perasaan antara kita dengan teknologi. Teknologi hanya menyampaikan saja, tapi guru bisa mengajak, bisa merangkul, nyaman, belajar, senang, menyenangkan, dan seterusnya. Sehingga kalau siswa kita sudah enak belajar, ada inisiatif, tidak perlu diberikan perintah. Dia sudah memiliki rasa kepedulian terhadap dirinya sendiri minimal, yaitu inisiatif, mau belajar sendiri, mau belajar mandiri. Yang ketiga adalah persisten. Persisten itu adalah ketekunan. Orang bisa berubah 10 sampai 20 detik langsung setelah diberikan instruksi. Akan cepat berubah. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dari yang belum paham menjadi paham. Hanya butuh waktu 10 sampai 20 detik. Tapi bukan itu yang diperlukan. Yang diperlukan itu adalah konsisten. Setelah dia tahu, jika permasalahan tersebut sama diberikan di waktu yang lain, nah dia juga masih mengingatnya. Inilah yang sulit Bapak Ibu. Persisten, ketekunan, konsistensi, mempertahankan apa yang kita punya. Nah itu agak sulit. Penelitian di psikologi mengatakan kalau kita memberikan suatu treatment atau suatu perlakuan sebanyak 21 kali tanpa jeda, itu akan menjadi habit atau akan menjadi kebiasaan. Contoh, Bapak Ibu selalu memberikan waktu kepada siswa sebelum belajar membaca Al-Quran misalkan.
selama 3 minggu berturut-turut. Di minggu keempat Bapak Ibu langsung mengajar. Anak akan kaget, akan ada sesuatu yang hilang. Nah, jika rasa itu sudah muncul di anak, maka apa yang kita lakukan itu berhasil membuat kebiasaan positif. Saya juga sering mendengar bahwa di salah satu kelas biasa menyempatkan waktu 5 atau 10 menit, siswa wajib membaca buku apapun, ya, atau gerakan berliterasi. Nah, setelah 22 hari atau setelah 3 minggu, Bapak Ibu tidak melakukan hal tersebut, anak akan merasa kehilangan aktivitas yang biasa dilakukan. Karena itu sudah menjadi habit atau kebiasaan. Karakter yang keempat adalah adaptability. Dapat beradaptasi. Biasa menggunakan pembelajaran offline. Semua diarahkan di kelas, semua diajari di kelas, tatap muka. Yang tidak bisa kita bantu, kita rubah. Karena ada pandemi, semua dirubah, semua tidak ada yang ke sekolah. Guru di rumah, murid di rumah, ya kan? Tetapi pembelajaran tidak boleh berhenti. Salah satu sektor yang tidak boleh mati meskipun perang adalah pendidikan. Jepang kalah di Perang Dunia Kedua, apa yang dikumpulkan? Guru. Berapa profesor yang kita miliki sekarang yang masih hidup? Berapa guru yang masih ada? Dikumpulkan. Bukan berapa jumlah tentara yang tersisa, tetapi gurunya berapa? Kita kalah perang. Jepang kalah perang, yang dikumpulkan guru, padahal yang perangnya adalah tentara. Jepang berpikir tidak bisa membangun negara dengan hanya kekuatan otot saja. Yang harus dipikirkan adalah otak. Jepang itu pintar dalam Perang Dunia Kedua, tapi kalah. Maka reformasi selanjutnya adalah bagaimana agar rakyat yang tersisa setelah dibom atau itu adalah rakyat yang berkualitas atau SDM-nya tinggi. Maka tidak heran di tahun berikutnya Jepang langsung menjadi negara yang maju di Asia. Karena yang dikumpulkannya atau yang menjadi orientasi pertamanya adalah reformasi pendidikan. Karena jumlah sumber daya tidak memadai, maka kualitasnya yang harus kita tingkatkan. Beradaptasi. Yang kelima adalah leadership, kepemimpinan. Bukan menjadi seorang KM, bukan menjadi seorang ketua saja, tapi minimal untuk dirinya sendiri. Kenapa saya harus belajar? Bu, Pak, dia ada rasa tanggung jawab. Bukan untuk orang tuanya, tapi untuk dirinya sendiri. Apakah pembelajaran di sekolah itu penting atau tidak? Itu memiliki jiwa kepemimpinan. Yang terakhir atau yang paling penting adalah social culture awareness. Peduli terhadap kehidupan sosial dan budaya. Seseorang pintar tetapi tidak bisa menjaga budaya negaranya sendiri, itu nothing atau tidak ada apa-apanya. Bapak Ibu pernah mendengar sekolah SMK Bipura di Bekasi? Sekarang sekolah tersebut tidak ada, ya, dibubarkan oleh pemerintah karena siswanya sering membuat onar, yaitu tawuran. Jadi pada suatu waktu hari Minggu tawuran menyerang sekolah tertentu. Di hari Seninnya tidak ada siswa dan guru yang masuk sekolah selama beberapa hari ke depan. Siswa takut ke sekolah, guru pun tidak nyaman karena kondisi sekolahnya akan diserang. Orang tua jadi tidak percaya melepas anaknya ke sekolah. Maka di tahun berikutnya sekolah itu dihapuskan, dibubarkan. Instansi pendidikan yang notabene fondasi itu juga bisa hancur gara-gara tidak memiliki jiwa kepedulian sosial, social culture awareness. Bapak Ibu sudah mendengar hari ini ada seorang guru, oknum guru yang mohon maaf mencabuli 12 santriwati. Ada ya? Berapa bayi yang lahir? 9 kemarin. 2 lagi masih di dalam kandungan. Nauzubillah min dzalik. Di Bandung. Mencoreng nama kita semua. Yang notabene pendidik guru. Di Sumatera, iya pesantren lagi, berbasis keagamaan. Mengerikan Bapak Ibu. Di Sumatera kemarin Unsri ya, dosen, oknum dosen
yang sama-sama mencabuli mahasiswi ya, itu mahasiswi yang sedang mau tugas akhir. Iya, tugas akhir. Skripsi, tugas akhir. Tapi dia Mengerikan Bapak Ibu. Berarti secara logika oknum guru, oknum dosen itu bukan orang sembarangan yang memiliki pendidikan yang tinggi, paham akan tentang dunia kependidikan, tapi tidak memiliki social culture awareness, tidak peduli terhadap lingkungan, tidak ada rasa toleransi, menghargai, rasa kepedulian, maka dia tidak segan melakukan hal yang ya di luar akal sehat lah. Sampai 12 santriwati Bapak Ibu, 10 berarti kalau dihitung yang melahirkan berarti ya, dengan calon yang 2 bayi itu. Nauzubillahimindzalik. Bagaimana perasaan orang tuanya? Dipesantrenkan itu supaya akhlaknya baik, tetapi hasilnya malah mengandung. Nauzubillahimindzalik Bapak Ibu. Bagaimana kita menjadi seorang saudara juga pasti ngeri ya. Kita juga yang tidak tahu siapa itu santriwatinya merasa marah gitu ya. Apalagi orang tua yang membesarkannya. Maka kita sama-sama gong di pendidikan AKMI ini adalah peningkatan kualitas karakter yang kita bangun pada fondasi literasi. Apa yang mereka baca, apa yang mereka lihat, intinya yang harus terserap itu bukan berapa banyak yang mereka baca, tetapi seberapa manfaat yang mereka baca supaya bisa memecahkan permasalahan yang dipandang dari sains, numerasi, sosial budaya atau kemampuan membaca. Kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya Bapak Ibu. Dipersiapkan masing-masing kelompok ya, satu laptop. Saya akan kirimkan LKP. Ini nggak enak kan? Sudah siap? Saya sudah kirimkan ya Bapak Ibu di grup yang isinya terkait dengan LKP Science. Ya. Apa saja isinya? Isinya hanya 4 pertanyaan terkait satu video pembelajaran. Pertanyaan pertama, jenis percobaan apa yang Bapak Ibu amati? Kemudian pengetahuan apa atau materinya tentang apa? Kemudian proses berpikirnya bagaimana supaya informasi itu sampai ke peserta didik. Kemudian jika ada kekeliruan, ada kesalahan konsep ataupun prosedur di video yang Bapak Ibu tonton, itu Bapak Ibu bisa berikan komentar. Jadi Bapak Ibu akan menonton 3 video yang tidak akan saya ulang. Jadi harus dicermati ya terkait dengan 3 video ini. Bisa di-download dulu mungkin ya ketua kelompok atau perwakilannya, LKP-nya ya di grup tersebut. Kemudian dituliskan semua anggota. Ya, berarti kalau ada 5 tuliskan semua dan seterusnya. Siap Bapak Ibu? Siap ya? Ini video pertama ya, dengan judul siklus air atau proses terjadinya hujan. Nah, semua video ini berkaitan dengan sains sederhana ya, yang menggunakan alat-alat yang bisa ditemui di sekitar siswa nanti.
saya sederhana tentang pembuatan surat-suratan. Oke, ada beberapa alat pertimbangan yang perlu kita siapkan. Yang pertama, ini ada gelas besar atau gelas bening, kemudian ada mangkok kecil, dan di sini ada es batu, kemudian ini ada air panas atau menuju. Sekarang, perhatikan baik-baik, bagaimana alat untuk membuatkan surat-suratan ini ya. Iya kan ada penguap. Penguap kan? Oke. Itu video pertama terkait siklus air atau proses terjadinya hujan yang didemonstrasikan dengan alat dan bahan yang sederhana. Yang kedua terkait dengan konsep perpindahan kalor secara konduksi. Ini kita akan belajar bersama. Kita akan menyediakan beberapa alat. Nanti kalian bisa melakukan percobaan tentang perpindahan panas secara produksi. Itu coba kalian bisa lihat di sini ada air panas, kemudian ini ada gelas, dan gelas ini, kemudian ada kaca, dan di sini ada dua sendok. Yang satu dari stainless, ini sendok, kemudian yang satu sendok plastik. Dan tak lupa yang paling ini ada mesinnya atau margarin.
Baik, ini video yang ketiga ya, tentang perubahan energi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rizka Hiryaningtyas. Saya merupakan peserta berita tindak lanjut asesmen kompetensi madrasah Indonesia kelas literasi sains zona 2 dari Provinsi Jawa Barat, instansi UI dan Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan membagikan percobaan sains level 3 yaitu cakap. Materi perubahan energi kelas 4 tema 2 subtema 1 pembelajaran ke-3. Adapun tujuan percobaan ini adalah peserta didik mampu menggunakan pengetahuan konten, prosedural, dan epistemik dalam percobaan perubahan energi serta menghubungkan pengetahuan dengan kehidupan nyata yang sederhana. Analisis materi. Perubahan energi yang terjadi yaitu energi panas menjadi energi gerak. Dalam percobaan ini, peserta didik level cakap akan menjelaskan pengetahuannya yang sederhana dan setengah kompleks tentang perubahan energi, memahami variabel bebas dan variabel terikat dalam menjelaskan fenomena. Yuk kita sekarang lakukan percobaannya. Halo, kita kali ini akan melakukan percobaan tentang perubahan energi. Kira-kira perubahan energi apa ya? Mari kita simak bersama. Adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan adalah kertas origami, alat tulis, serat kertas sebagai pegangan, jarum dan benang jahit, lilin, korek api, gunting, dan gempar lilin. Mari ikuti langkah-langkah berikut. Pertama-tama, kita membuat gambar spiral menyerupai obat nyamuk. Guntinglah kertas sesuai dengan garis yang telah digambar. Masukkan jarum dan benang jahit pada ujung kertas. Selanjutnya, masukkan jarum pada sedotan kertas sebagai pegangannya. Sekarang kita akan mencoba meletakkan kertas spiral ini di atas sini. Kita amati ya apa yang akan terjadi. Namun, hati-hati jangan sampai kertas ini menyentuh api lilin. Letakkan dengan jarak 10 sampai 15 cm. Ternyata kertas spiral tersebut dapat berputar. Tabel pengamatan berdasarkan hasil percobaan. Nah, silakan Bapak Ibu diisi ya. Pengamatan dari video yang tadi, video yang pertama siklus air, proses terjadinya hujan. Video yang kedua perpindahan kalor atau panas ya secara konduksi. Video yang ketiga adalah perubahan energi. Silakan Bapak Ibu diisi LKP-nya ya, lembar kerja pesertanya. Jangan lupa ditambahkan anggota misalnya ya. Jadi nama anggotanya dituliskan semua. Gak mau deretan baik garis dulu, deretan baik garis dulu. Mulai
Dan itu sembelit tadi ini kok 16 kilo. Bersama ya. Kerjakan bersama ya. Loh, enggak. Nangke monggo. Silakan, waktunya hanya 10 menit ya Bapak Ibu. Satu-satu. Mastering dengan kalau memang percaya dengan Ayo sudah nanti. Napa Bu, napa Pak? Mastering jenengan. Satu nulis ngoten to. ya kan ini kan konsultasi komandan ini Jenis soalnya adalah jenis percobaan apakah yang baik dicermati dalam video pertama. Tentang siklus air. Mempraktikumkannya sesuai dengan kelompok yang Bapak Ibu tepati sekarang. Di sini ada 5 jenis praktikum, akan tetapi setiap kelompok mempraktikumkan hanya 1 tingkat kemahiran. Jangan salah mengambil alat dan bahannya. Bapak Ibu diskusikan dulu, nanti ketua kelompok mengambil LKPD-nya ya. Bahan mana yang diperlukan untuk masing-masing praktikum. Silakan ketua kelompoknya maju ke depan ya. Ketua kelompok maju ke depan, silakan. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ketua kelompok akan membawa LKPD sesuai dengan jumlah kelompoknya. Di sana Pak Andi. Pak Andi jangan dulu dibagikan, bawa dulu sesuai dengan jumlahnya saja. Ya. Ketua kelompoknya sudah mengambil LKPD ya. Jangan dulu membawa Bapak Ibu, karena belum tentu Bapak Ibu menggunakan alat dan bahan tersebut ya. LKPD-nya dulu. Belum tentu Bapak Ibu menggunakan alat yang diambil. Kelompok 1 sudah? Ketuanya sudah mengambil? Ambil LKPD-nya dulu ya, sesuai dengan jumlah anggotanya. Bagi ketua kelompok yang sudah mengambil LKPD, silakan diskusi alat dan bahan apa yang diperlukan di praktikum sesuai dengan tingkat kemahirannya. Kelompok 1 perlu intervensi, 2 dasar, 3 catat, 4 terampil, 5 perlu ruang kreasi. Praktikumnya jangan dirobek-robek ya begitu ya. Jadi semua pasti dapat LKPD. Jadi jangan dipisah-pisah Pak. Jadi semua mendapatkan LKPD-nya ya. Intervensi sini. ini satu Ya. Ambil sesuai dengan materi kelompoknya. Kelompok 1 perlu intervensi ya, saya ingatkan kembali. Kelompok 2 dasar, 3 catat, 4 terampil, 5 perlu ruang kreasi. Masing-masing 1. Ya, dua. Ini untuk 1 orang. Berarti Bapak mengambil untuk berenang. Berarti jangan ambil ini. Ini intervensi, ada yang mendapatkan intervensi ambil. Oh, salah ambil berarti. Ya, beliau masih intervensi ini KP 3. Ini semua peserta dapat. Ya, Mas. Ya.
Untuk sekarang ambil dulu sesuai dengan kelompoknya. Cakap namanya kita ini intervensi. Ini bukan. Ya. Intervensi ini. Yang lain bawahnya itu udah ada. Jadi hanya perlu intervensi saja ini. Seperti yang tiga. Cari lagi. Ya, satu saja. Jadi alat dan bahannya berbeda-beda Bapak Ibu ya. Jangan ada satu kelompok yang mengambil alat kelompok lain. Besar maupun dasar kuatan ini boten kalau dasar sinten pun boten utama Yang kelebihan dikumpulkan kembali. Tiga gelas bening. Nah, ini juga. Ini adalah rujak warna-warni. Halo, ini. Sana masih ada. Hah? Lampu. Tiga klepon. Tutup lah Pak. Bentuk warnanya bentuk masalah. Ya. Oh, minta maaf Mas. Kita lagi. Ini juga model berbeda. Ya Jepang. Gaya apa? Apem. Bu Yuyun. Buat anu ngestrok. Bapak Ibu mohon perhatiannya dulu. Tas. Kalau salah juga dia cara. Kasih kiri juga lah. Dibuka dulu. Tas lagi. Testing. Tas. Hijau muda itu loh. Ini sudah. Testing. Kuning ini. Sama kan? Kuning. Ada tulisannya. Ya. Ah. Foto kan dulu Jangan berjalan. karo mbok bukan gaya jajan iki. Foto dulu Pak. Foto dulu. Nah, Sudah, mantap, Bu. Beli oren, Pak. Iya, seperti itu. Bapak Ibu mohon perhatiannya dulu. Iya, ada angka-angkanya ya, Pak? Untuk kelompok 1 perhatikan LKPD-nya ya. Jangan salah mengambil. Ya. LKPD kelompok 1. Cara yang berbeda-beda. Sama dengan itu. Kita harus mulai pilih itu semua. tugasnya mewakili. Kau balik ke Jangan. 5 sampai 8 tetes. Bu. Langkah keempatnya adalah masukkan satu batang seledri atau ayam ke dalam gelas yang berbeda berwarna. Ayo, tes. Ayo coba. Bu Yuyun 1. Ayo lancing. Akan jadi apa ya, Prof? Ya. Sebelumnya masih polos ya bayam sawinya. Guys, ini percobaan tentang lemper perlu intervensi dengan percobaan tentang kapilaritas batang tuban. Amati dan catatlah perubahan yang terjadi pada bagian batang seledri setiap 30 menit. 30 menit. Ada yang nyatain ada ya? Ya. Untuk video laporannya dikumpulkan dalam Setelah bentuk video 60 Bapak menit, Ibu. keluarkan batang seledri atau sawi dari gelas, kemudian potonglah batang di beberapa bagian. Amati potongan batang tersebut. Jadi dipotong. Nanti setelah 60 menit dipotong.